Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah. Wa ba'd, fa ikhwani wa ahbabi rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan materi sirah nabawiyah tahun kelima Hijriyah. Saat ini kita memasuki bab tentang penyerangan terhadap Bani Quraidah. Rasulullah SAW setelah berakhirnya perang Khandaq, Rasulullah pun kembali ke Madinah. Sedangkan kaum muslimin sudah meletakkan senjata. Datanglah Jibril alaihi salam menemui Rasulullah SAW saat beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril bertanya, apakah kalian sudah meletakkan senjata? Sesungguhnya kami belum meletakkan senjata. Cepat bangkit dan datangilah mereka. Yang dimaksud oleh Jibril di sini adalah Bani Quraidah. Pada saat itu juga Rasulullah SAW bangkit dan memerintahkan kaum muslimin agar tidak mengerjakan sholat asar hingga mereka sampai di perkampungan Bani Quraidah. Padahal ketika itu sudah masuk waktu asar. Kaum muslimin segera berangkat berombongan. Sebagian dari mereka melaksanakan sholat asar di tengah perjalanan dengan beralasan Rasulullah SAW tidak menyuruh kita meninggalkan sholat, tetapi beliau memerintahkan kita agar mempercepat perjalanan. Sementara itu sahabat yang lain mengerjakan sholat setelah matahari terbenam, yakni ketika telah sampai di tempat Bani Quraidah. Rasulullah SAW tidak mengecam kedua kelompok kaum muslimin yang berbeda pendapat tersebut. Kalau kita membahas masalah perbedaan pendapat para ulama, mana yang benar dan mana yang salah, pasti sangat panjang lebar. Langsung saja memasuki intinya. Rasulullah SAW memberikan panji kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelumnya beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah. Kaum muslimin tiba di benteng Bani Quraidah dan mengepung mereka selama 25 hari atau sekitar 25 malam. Pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, menawarkan 3 pilihan kepada kaumnya. Yang pertama, masuk Islam dan bergabung dengan pasukan Muhammad SAW dalam agamanya. 2, membunuh anak-anak mereka kemudian keluar sebagai Jara'id. Jara'id ini adalah pasukan berkuda dan berperang dengan gigih hingga titik darah penghabisan, atau meloloskan diri tapi dengan konsekuensi anak dan istri mereka dibunuh. Yang ketiga, menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada hari Sabtu, yaitu ketika kaum muslimin merasa aman dari gangguan mereka. Akan tetapi dari kaum Bani Quraidah tidak satu pun usulan tersebut yang mereka terima. Huyai bin Akhtab An-Nadhari bergabung bersama Bani Quraidah dalam benteng saat kaum Quraisy memutuskan pergi. Ia melakukannya karena telah berjanji untuk loyal kepada mereka hingga akhirnya orang-orang kafir itu melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka pun mulai mencaci Rasulullah SAW dan memperdengarkan pada para sahabat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ingin berbicara langsung dengan mereka. Namun Ali radhiyallahu anhu berkata, jangan dekati mereka wahai Rasulullah. Ali radhiyallahu anhu khawatir Rasulullah akan mendengarkan hal yang tidak mengenakan dari mereka. Rasulullah SAW berkata, apabila orang-orang itu melihatku, niscaya mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW, tidak seorang pun di antara mereka berbicara. Sesudah itu Rasulullah SAW mengutus kepada mereka sahabat yang mulia, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundir Al-Ausi. Abu Lubabah bin Abdul Mundir Al-Ausi radhiyallahu anhu. Karena Bani Quraidah adalah sekutu suku Aus.
Begitu beliau melihat Abu Lubabah, mereka semua pun menangis di hadapannya, baik yang pria maupun wanita. Mereka bertanya, "Hai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu tentang kami? Apakah kami harus mengikuti keputusan Muhammad?" Yang menjawab, "Ya." Abu Lubabah juga memberikan isyarat kepada kaum Bani Quraidah dengan tangan ke lehernya, yakni menandakan kepada mereka akan dipenggal. Namun kemudian ia menyesali perbuatan pada saat itu, sehingga langsung bangkit dan meninggalkan mereka. Ia tidak kembali menemui Rasulullah SAW, melainkan pergi ke sebuah masjid di Madinah. Sahabat ini pun mengikat dirinya di salah satu tiang masjid dan bersumpah bahwa tidak ada seorang pun boleh melepaskan ikatannya kecuali Rasulullah SAW. Harus dengan tangannya beliau sendiri, dan bahwa ia tidak akan pernah menginjakkan kakinya lagi di perkampungan Bani Quraidah selama-lamanya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Biarkan ia seperti itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya." Demikianlah kondisi Abu Lubabah hingga Allah menerima taubatnya. Semoga Allah meridainya. Kemudian Bani Quraidah menyerahkan keputusan kepada Rasulullah SAW. Pada malam itu, Tha'labah dan Usaid putra Sya'yah serta Asad bin Ubaid memeluk Islam. Mereka berasal dari Bani Hadl serta keturunan Bani Quraidah dan Nadir. Pada waktu itu juga Amr bin Sa'di al-Qurazi meninggalkan kampung tersebut. Tidak seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Ia memang tak setuju dengan pengingkaran perjanjian dilakukan oleh Bani Quraidah. Setelah Bani Quraidah menyerah kepada Rasulullah SAW, kaum Aus berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memutuskan hukum terhadap Qainuqa sebagaimana yang engkau kehendaki. Sedangkan mereka adalah sekutu saudara kami dari kaum Khazraj. Akan tetapi kali ini mereka, Bani Quraidah, adalah sekutu kami." Rasulullah SAW bertanya, "Maukah apabila aku menyerahkan keputusan hukum mereka terhadap salah seorang di antara kalian?" Mereka menjawab, "Tentu kami mau." Maka Rasulullah SAW berkata, "Aku mempercayakan keputusan ini kepada Sa'ad bin Mu'adz." Pada saat itu Sa'ad menderita luka di bagian lengannya dikarenakan panah yang terkena panah ketika perang Khandaq. Rasulullah SAW membuatkan kemah untuknya di dalam masjid agar bisa dijenguk sewaktu-waktu. Rasulullah SAW mengutus seorang untuk menjenguk Sa'ad dan menghadirkannya di hadapan beliau. Lantas mereka mengusungnya di atas keledai, sementara para sahabatnya dari suku Aus mengelilinginya serta berseru, "Hai Abu Amr, berlaku baiklah terhadap bekas sekutumu." Karena mereka terlalu banyak berbicara saat menanggapi, sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak lagi takut terhadap cacian orang demi menegakkan agama Allah. Beberapa orang laki-laki dari kaumnya sempat pula pergi menemui Bani Abdul Ashal untuk mengeluhkan nasib Bani Quraidah kepada mereka. Ketika Sa'ad sudah berada di dekat Rasulullah SAW, beliau memerintahkan para sahabatnya, "Berdirilah dan tolonglah pemimpin kalian." Kaum muslimin berdiri untuk menolong Sa'ad. Mereka berkata, "Wahai Sa'ad, Rasulullah SAW telah memilihmu untuk mengambil keputusan kepada Bani Quraidah." Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Akankah kalian menaati perjanjian Allah apabila hukum yang akan diputuskan nanti adalah keputusanku?" Mereka berkata, "Ya." Yang melanjutkan, "Begitu juga atas orang yang ada di sini yang menunjuk ke arah tempat Rasulullah SAW berada, namun ia tidak menoleh kepala kepada beliau sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau." Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Maka Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Keputusanku atas mereka adalah hukuman mati terhadap mereka yang terlibat perang dan menawan kaum wanita mereka." Atas ucapan Sa'ad yang seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, "Laqad hakamta fihim bihukmillahi alladhi hakama bihi min fawqi sab'ati arki'ah." Sungguh kamu telah menetapkan keputusan terhadap mereka sesuai dengan hukum Allah dari atas 7 lapis langit. Rasulullah SAW pun memerintahkan kaum muslimin agar menghukum mati setiap laki-laki yang telah tumbuh bulu kemaluannya dan membiarkan yang belum tumbuh. Leher mereka dipenggal dalam parit-parit yang digali di pasar Madinah sekarang. Jumlah mereka berkisar antara 600 hingga 700 orang. Bahkan ada yang berpendapat 700 sampai 800 orang. Di kalangan wanita tidak seorang pun yang dibunuh kecuali seorang saja, yakni Bananah, istri dari Al-Hakam Al-Quraizi. Sebab ia telah melemparkan batu gilingan kepada Khalad
bin Suwaid hingga meninggal dunia. Semoga Allah melaknatnya. Setelah eksekusi tersebut, Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah Bani Quraidah kepada kaum muslimin untuk pasukan pejalan kaki 1 bagian dan untuk pasukan berkuda 3 bagian. Pada saat itu bersama kaum muslimin terdapat 36 pasukan berkuda. Selepas peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba yang saleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yakni saat ia berkata, "Ya Allah, kalau Engkau masih menyisakan peperangan dengan Quraisy, berikanlah kesempatan kepadaku untuk terlibat lagi di dalamnya. Kalau Engkau sudah menghabiskan peperangan antara kami dengan mereka, maka kobarkanlah kembali perang tersebut. Namun janganlah Engkau mengambil nyawaku sebelum aku menyelesaikan perkara dengan Bani Quraidah." Pada waktu itu Nabi SAW sudah berusaha mengobati lukanya, namun luka itu kembali pecah, bertambah parah, hingga akhirnya sahabat itu pun meninggal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW dan kaum muslimin pun mengusung jenazah Sa'ad dan memakamkannya. Kematian saat inilah yang telah menggoncangkan arsy ar-Rahman karena gembira menyambut kedatangan ruhnya radhiyallahu anhu. Dalam perang Khandaq dan perang Bani Quraidah, kaum muslimin yang mati syahid berjumlah 10 orang. Semoga Allah meridhai mereka. Ada sedikit cerita tambahan, memang tidak ada di buku Nurul Yakin, yaitu terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abil Hakim An-Nadhari. Allah telah membinasakan Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang Yahudi musuh Allah, segala puji baginya, atas hal itu melalui tangan beberapa orang kaum Aus, seperti yang diutarakan pada penjelasan pasca perang Badar. Akan tetapi Abu Rafi' Salam bin Abil Hakim termasuk salah seorang yang memprovokasi bala tentara Ahzab untuk menyerang Rasulullah SAW. Berhasil meloloskan diri dan tidak terbunuh bersama Bani Quraidah seperti nasib temannya Huyai bin Akhtab. Maka dari itu kaum Khazraj berkeinginan membunuhnya untuk mendapatkan pahala yang sama dengan kaum Aus. Allah memang mentakdirkan bahwa kedua suku ini saling bersaing, berlomba-lomba dalam kebaikan di hadapan Rasulullah SAW. Kaum Khazraj lantas meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Nabi pun mengizinkan mereka. Maka berangkatlah beberapa orang laki-laki, semuanya berasal dari Bani Salamah. Pasukan kaum Khazraj terdiri dari Abdullah bin Atik yang menjadi pemimpin pasukan, Abdullah bin Unas, Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i, Mas'ud bin Sinan, Uzai bin Aswad, salah seorang sekutu mereka. Para sahabat ini pun berangkat hingga akhirnya sampai di Khaybar. Di sebuah perkampungan besar mereka lalu mendatangi rumah Abu Rafi' pada malam harinya dan langsung membunuhnya. Utusan itu segera kembali kepada Rasulullah SAW. Setelah itu tiap-tiap mereka mengaku telah membunuh Salam. Oleh karena itu beliau berseru, "Perlihatkan kepadaku pedang-pedang kalian." Ketika para sahabat memperlihatkan pedang masing-masing, beliau berkata sambil memandang pedang Abdullah bin Unas, "Pedang ini yang telah membunuhnya. Aku melihat ada bekas makanan pada pedang ini." Memang Abdullah bin Unas yang telah menebas Abu Rafi' bin Salam dengan pedangnya. Bahkan ia mendengar suara tulang punggungnya yang patah, sementara musuh Allah itu merintih, "Ampun, ampun," artinya sudah cukup. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah Zaid dan Zainab serta pembatalan atau pengharaman adopsi tabani serta turunnya ayat hijab dan diwajibkannya haji. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi